Terima kasih Gus. Menarik ini bicara tentang dana desa karena memang dana desa adanya dari 2015. Ada yang cukup mengganggu menurut saya adalah ketika tadi dana desa yang secara komposisinya itu turun, ternyata bukan dari peningkatan pendapatan asli desa, tapi dari penerimaan sumber-sumber lain yang kemudian meningkat bagi hasil pajak, kemudian bantuan dari kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sebenarnya lebih pada sejauh mana efektivitas dana desa ini mampu meningkatkan pendapatan asli desa, Gus. Karena apalagi tadi Gus Menteri menyampaikan tentang pendapatan asli desa itu juga ada yang karena dampak jalan tol dan seterusnya, artinya itu. Kemudian yang tadi disampaikan tentang angka-angka, ini kayaknya perlu diperjelas tentang angka-angka capaian dari jalan desa ini, Gus. Jalan terbangun 345.400 km. Pertanyaannya, ini membangun jalan baru atau peningkatan kelas jalan? Taruh kata dari jalan pertanian, kemudian jadi jalan desa, atau kemudian total ini juga termasuk dengan pemeliharaan atau perbaikan jalan-jalan yang ada. Dan yang tadi disampaikan juga jembatan juga lumayan luar biasa dari catatan saya tadi. Jembatan ini panjangnya ada 2,7 juta meter atau 2.700 kilometer. Ini mungkin cara membaca angka, apakah ini luas, artinya panjang kali lebarnya jalan atau kemudian panjangnya dan seterusnya. Mungkin dua hal itu yang menjadi menarik dengan dana desa. Tapi ada satu lagi, Gus, ini yang menarik. Pagi ini juga di DPR sedang ada pembahasan perubahan undang-undang desa yang kedua. Saya dengar Gus Menteri juga sempat menyampaikan tentang usulan-usulan atau wacana jabatan kepala desa, kemudian perangkat desa, bahkan yang terakhir juga peningkatan dana desa sampai 5 miliar dan seterusnya. Mungkin boleh juga kalau diberikan komentar, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Pertama terkait dengan konfigurasi sisi pendapatan. Ini yang paling tinggi kan 3,4 triliun itu penerimaan lain-lain termasuk hibah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kemudian ini tinggi pada Silpa dan kemudian menurunkan persentase sedikit persentase dana desa dari 57% di 2022 menjadi 54,7% di 2023, yaitu akan resiko dari masuknya dana ini. Jadi persentase menurun bukan karena jumlahnya yang turun, tapi karena konfigurasi posisi angka itu yang otomatis akan menurunkan. Nah, kenapa kok tinggi di situ? Karena seperti saya sampaikan tadi, turunnya anggaran itu pada akhir tahun anggaran, sehingga kalau dimanfaatkan langsung dikhawatirkan akan banyak masalah karena waktunya mepet, akhirnya dimasukkan ke Silpa. Nah, ketika 2023 maka konfigurasinya seperti itu, karena tinggi maka otomatis dana desa turun. Tapi harus diingat juga bahwa pendapatan asli desa juga memberi kontribusi cukup lumayan di dalam sisi pendapatan. Utamanya di sini adalah BUMDes. BUMDes ini kan mengalami sebuah proses yang cukup signifikan, mulai dari tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Ini baru terjadi di 2016. Ya. Itu loh undang-undang apa namanya? Iya, Cipta Kerja apa namanya itu? Omnibus Law itu. Jadi BUMDesa menjadi badan hukum itu baru setelah akhirnya Omnibus Law. Sebelumnya tidak jelas identitasnya, maka dikatakan entitas hukum baru. Teman-teman di Kementerian Hukum mengatakan ini entitas hukum baru. Dulu dikatakan masuk PT nggak masuk, masuk yayasan bukan,
dan seterusnya, sehingga statusnya tidak jelas. Nah, setelah sekarang statusnya jelas, sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh BUMDesa, termasuk di dalamnya bicara tentang ekspor. Banyak sudah beberapa desa menggunakan badan hukumnya, badan hukum BUMDes untuk komoditas ekspor. Sekecil apapun tapi diekspor, itu kan lumayan bagus. Berarti nanti bertahap akan terus melakukan peningkatan dan kita sangat memperhatikan dan fokus juga perhatian pada itu. Kemudian yang terkait dengan apa tadi yang kedua? Oh ya, hasil pembangunan. Oke. Jadi apakah jalan desa ini jalan baru atau peningkatan status? Yang pasti tidak ada yang namanya peningkatan status di desa. Kalau jalan di desa dengan menggunakan dana desa, ya itu di jalan desa. Cuma memang yang menyasar ke pertanian untuk memudahkan akses pengusungan hasil pertanian atau antar dusun, tetapi selalu bicara di internal desa. Nah, justru sekarang yang terus sedang kita galakkan adalah bagaimana menyelesaikan bangunan antar desa tanpa menunggu APBD. Nah, itu salah satu solusinya adalah kerjasama antar desa. Sehingga aset yang tengah-tengah, yang kadang-kadang tidak jelas kepemilikannya, ini milik desa A apa milik desa B, ini yang mereka selalu khawatir, sehingga sering kita temukan, ini satu kawasan desa, kemudian jalannya bagus, sampai batas desa. Nah, yang luar ini nggak jelas, nggak ada yang berani mengklaim, dan nggak ada yang berani bangun, karena apa? Karena belum adanya batas desa yang pasti. Kemudian masuk desa tetangga, bagus lagi. Nah, ini biasanya justru di persawahan, di daerah-daerah tengah antar desa itu banyak masalah yang terkait dengan lokus pembangunan. Termasuk misalnya yang melintasi jalan provinsi. Ada banyak sekali kita temukan yang kemudian berhenti karena belum digarap oleh provinsinya sehingga belum bisa tembus. Kenapa? Karena itu adalah miliknya provinsi. Jadi ketika bicara tentang pembangunan infrastruktur jalan di desa, itu selalu bicara dalam lingkup skala kecil, skala mikro, ya di desa itu. Bagaimana dengan luas dan lebar dan kali panjangnya? Ya sementara kita mengasumsikan aja kalau di desa kita nggak akan banyak bicara tentang lebar. Yang penting dari tidak ada menjadi ada, yang adanya tidak bisa dilewati menjadi bisa dilewati. Itu yang jumlahnya sekian ratus ribu. Termasuk jembatan. Jembatan kalau kita di desa itu kan macam-macam jembatan itu. Kalau kita ngitung jumlahnya jembatan, itu nanti akan timbul pertanyaan. Jembatan panjang, kecil, pendek dan seterusnya. Padahal antar dusun saja kita temukan jembatan ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada. Nah, makanya di dalam sistem pendataan kita yang kita bikin sejak 2014 itu, sejak 2015 adanya dana desa, ya kita ngomong panjang meternya aja. Yang penting kita bisa memberikan satu laporan kuantitatifnya. Bagaimana kualitatifnya? Tentu ini urusan pengawasan internal di pemerintah daerah, pengawasan masyarakat, dan selalu saya katakan teman-teman, satu-satunya level pemerintahan yang perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dananya yang paling transparan di dunia itu hanya di desa. Jadi saya tidak ngomong hanya Indonesia, dunia. Bagaimana tidak transparan? Mulai dari rencana kerja pembangunan desa, sudah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok marginal. Sementara kabupaten, jangankan membahas RKA, rencana kerja anggaran. Saya jadi ketua DPRD Jombang 2 periode. Nggak pernah kita membahas rencana kerja anggaran melibatkan masyarakat, nggak pernah. Hanya dibahas berdua, antara eksekutif dan legislatif. Apalagi kemudian bergerak ke APBD. APBD pun tidak pernah mengundang warga masyarakat di dalam memutuskan, dalam paripurna. Hanya dihadiri oleh DPRD dan eksekutif. Kalau ada Forkompimda yang kita undang. Baru kemudian kita sampaikan ke media. Kemudian ditanya, mana barangnya APBD, selalu bulet. Nah di desa tidak bisa. Bahkan di desa harus dipampang di tempat-tempat strategis. Sisi pendapatan berapa, dari mana saja, sisi belanja apa saja. Setidak-tidaknya itu yang kemudian memicu kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih. Dan inilah yang terus kita gulirkan kepada masyarakat. Misalnya,
kepada pendamping. Kita selalu mengatakan kepada pendamping, tolong pendamping setiap APBD selesai, lakukan silaturahim dari rumah ke rumah, ke toko-toko, laporkan itu. Ini Bapak, Ibu, APBD kita yang sudah dibahas. Ini rencananya dibangun di sana, ini untuk ini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka merasa menjadi bagian penting dari pembangunan di desa itu. Maka saya yakin kalau mereka menjadi bagian penting, maka pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan juga akan sangat transparan. Di DPR tadi, lupa sebelum saya respon. Jadi misalnya tun terkait dengan masa jabatan kepala desa 9 tahun, tunnya itu positif hanya di Kades. Ternyata di Kades pun positifnya tidak total. Mungkin teman-teman ingat, perjalanan mulai dari penyampaian aspirasi besar-besaran, kemudian beberapa hari kemudian ada asosiasi yang kemudian menyatakan bahwa tidak semua kepala desa ingin diperpanjang masa jabatannya dan seterusnya. Kemudian ada juga tone yang justru agak negatif dari warga masyarakat. Kalau diperpanjang, yang selalu kita wacanakan kan 9 tahun kali 3, 18 tahun. Pertanyaannya, lah kalau segitu kapan kita bisa menjadi kepala desa misalnya. Nah tuntun itulah yang kemudian perlu menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman di legislatif untuk memutuskan kebijakan apa yang terbaik untuk warga masyarakat. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah masyarakat yang diuntungkan, masyarakat yang mendapatkan keberpihakan. Nah posisi Kementerian Desa dalam konteks itu lebih pada menyiapkan telaah dan ini sudah kita lakukan, tinggal menunggu perintah Presiden perintah, lakukan telaah, berikan laporan, kita sudah siap. Kalau 9 tahun begini, kalau 2 periode 9 tahun begini, kalau 3 periode 6 tahun begini dan seterusnya, plus minusnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu tugas Kementerian Desa untuk melakukan telaah secara objektif dan kita melibatkan juga pakar-pakar di perguruan tinggi. Namun demikian kita tetap mengikuti apa yang sedang berproses di lembaga legislatif dan kita akan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas perintah dari Pak Presiden untuk merespon apa yang sedang didiskusikan di lembaga legislatif. Pada intinya kita dukung untuk perubahan undang-undang desa karena yang terpenting sebenarnya bukan hanya semata-mata masa jabatan. Banyak hal yang harus dilakukan pembenahan di undang-undang desa. Misalnya perangkat desa. Perangkat desa itu statusnya sampai sekarang nggak jelas itu. Sebagai apa? Nah itu perlu diperkuat di undang-undang, di revisi undang-undang desa. Makanya kita sangat mendukung dan berterima kasih lembaga legislatif sudah merespon itu dan sudah menindaklanjuti atau mengambil langkah-langkah menuju kepada perbaikan terhadap undang-undang desa.